Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang firewall filter rule. Kemarin saya telah menjelaskan kepada teman-teman tentang ini ya teman-teman, tentang konsep chain pada firewall filter rule di MikroTik. Nah sekarang saya akan menjelaskan konsep if dan then pada firewall filter rule di MikroTik. Oke, ini tadi ya yang kemarin ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi konsep if dan then pada firewall filter rule di MikroTik. Oke teman-teman, di sini bisa kalian lihat di sini. Nah, MikroTik itu mempunyai firewall ya, firewall filter rule, dan di sini jika kita masuk ke bagian firewall filter rule, nah di sini ada beberapa tab ya teman-teman. Ada tab general, advance, extra, action, dan status. Oke, di sini kita akan fokus ke dua tab, yaitu general dan tab action. Nah, di sini di tab general ini dia itu berperan sebagai if atau jika ya. Nah, sedangkan di tab action ini uh, dia itu berperan sebagai then atau maka. Jadi logikanya gini. Intinya seperti ini teman-teman. Jika chain forward sumbernya 192.168.30.254, protokolnya TCP, destination-nya 80, maka actionnya adalah di drop. Oke, seperti itu penjelasan singkatnya. Uh, saya akan praktekkan kepada teman-teman ya. Jadi di sini saya punya satu topologi. Sebentar, ini bisa kita exit dulu. Saya punya satu topologi di Pinet Lab di sini. Topologinya sangat simpel saja karena saya akan mempraktekkan langsung via Winbox ya, mengakses MikroTik CHR via Winbox, dan saya akan mempraktekkan langsung firewall filter. Oke, di sini sudah by default sudah ini ya, saya sudah setting tadi MikroTik CHR 7.8 dan sudah terhubung ke laptop saya, dan saya akan buka Winbox ya sebentar. Winbox ini kita double klik, kita refresh. Oke, sudah kedetek ini Winbox-nya. Kita klik MAC address, lalu kita klik connect. Oke, di sini saya akan perbesar dulu. Nah, di sini teman-teman, di sini jika ada tab change password now, kita close saja teman-teman. Nah, oke, kita akan fokus di tab IP. Terus kita akan fokus di firewall. Nah, di sini teman-teman, di filter rule firewall juga ini memiliki banyak tab ya. Ada filter rule, NAT, Mangle, Raw, Service, Connection, Addresses, dan Layer 7 protokol. Nah, kita akan fokus ke filter rule dulu. Ini yang kita bahas tadi. Kita coba klik add atau tambah. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 table ya. 4 tab. Nah, 4 tab ini ada general, advanced, extra, dan action. Nah, general ini yang berfungsi sebagai if atau jika, dan action ini yang berfungsi sebagai then atau maka. Oke, kita coba ke general. Di sini chain-nya itu ada 3 ya teman-teman. Yang seperti kemarin kita bahas, yang konsep chain pada filter rule itu ada output, ada input, dan ada forward. Oke, lalu di sini search address. Nah, di sini search address itu fungsinya untuk IP sumbernya gitu. IP asalnya di mana, dan ini ada protokol. Nah, protokol ini ada banyak juga nih protokolnya teman-teman. Ada ICMP, ada TCP, terus juga ada dan lain-lain. Tapi yang sering digunakan sih kalau pribadi saya sih adalah ICMP dan TCP ya. Oke. Nanti saya akan jelaskan perbedaan TCP dan ICMP tersebut. Oke, nah di sini ada destination port juga nih. Nah, by default jika kita memilih TCP, protokol TCP, maka kita aakan menentukan juga destination portnya. Jadi di protokol TCP ini ada dua destination port, yaitu port 40, yaitu port 80 atau port HTTP, dan port 443 atau port HTTPS. Oke. Nah, kita fokus ke action sini.
di action ini ada beberapa banyak rule ya, ada beberapa banyak pilihan, yaitu ada accept, ada drop, dan ada banyak lagi. Nah, dan ini di uh, kita akan fokus ke dua action ya teman-teman, action accept dan action drop. Oke, di sini accept itu artinya menerima atau memperbolehkan, dan sedangkan drop itu memblokir atau menolak. Oke, kita sekarang lanjut ke studi kasusnya. Oke, di sini studi kasusnya. Uh, di sini studi kasusnya itu adalah Oke, nah di sini studi kasusnya blokir ping dari PC 10.10.10.254 ke router. Ini protokolnya dia menggunakan ICMP. Oke, kita langsung ke Winbox-nya saja. Oke, di sini dia memblokir kita ke tab general dulu. Kita yang pertama ada ini ya, sebentar saya atur dulu. Oke, di sini kita lihat ada cara penyelesaian ya. Cara penyelesaiannya itu kita yang pertama tentukan chain-nya, terus yang kedua kita tentukan source address-nya, kita tentukan juga protokol, lalu kita tentukan action-nya. Oke, yang pertama kita tentukan chain-nya. Chain ini dari nomor tadi kasus ini ada blokir ping dari PC 10.10.4 ke router. Nah, by default kita fokus ke yang kemarin. Saya ingin mengulas kemarin. Nah, ini kalau misalkan melihat chain, dia itu memakai chain-nya itu adalah input ya. Karena kenapa input? Karena dia itu tujuannya adalah ke router. Jadi bisa kita lihat di sini destinasinya input memblokir paket yang menuju ke router. Jadi otomatis yang nomor satu ini menggunakan chain input ya. Lalu kita search address-nya. Search address-nya ada 10.10.254. Lalu setelah itu protokol di sini ada ICMP. ICMP itu adalah ping ya teman-teman. Ping itu menguji koneksi, terus ada actionnya. Actionnya di sini adalah blokir, jadi kita pilih drop. Oke, langsung saja kita terapkan di Winbox. Jadi ini chainnya adalah tadi input, lalu source address-nya 10.10.10.254 dan protokolnya kita pilih ICMP. Nah, terus kita actionnya adalah drop. Oke. Nah, di sini sudah kita bikin rule-nya. Terus kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu blokir akses Google dari PC 10.10.254 protokolnya TCP. Oke, di sini kita tentukan chain-nya, lalu kita tentukan source address, kita tentukan protokolnya juga, dan kita tentukan action-nya. Oke, di sini kita yang pertama adalah tentukan chain-nya. Ini adalah chain forward. Kenapa chain forward? Karena dia dari PC ingin blokir ke ISP ya, ke internet ya. Jadi dia otomatis memakai chain forward. Oke, di sini ada akses Google, lalu protokolnya kita TCP. TCP itu ada port 80 dan port 443. Dan actionnya adalah di drop ya, karena diblokir. Kita langsung saja di sini kita tambahkan, kita ke general, kita chainnya forward, lalu kita search address-nya kita 10.10.10.254. Lalu protokolnya TCP, destination portnya 80, bisa di double ya, ini 80 dan 443. Oke, HTTP dan HTTPS. Lalu kita ke sini ya teman-teman, ke destination address-nya. Di sini destination address-nya bisa kita ke 8888. Di sini kita pakai IP Google. Umpama ya ini contoh, dan kita ke actionnya itu di drop. Oke, nah ini selesai. Jadi ini adalah memblok yang chain pertama itu. Yang pertama itu adalah memblokir akses ke router dari 10.10.254, ya, protokolnya ICMP, dan yang kedua itu memblokir akses ke internet, yaitu ke google.com dari IP 10.10.254.
protokolnya menggunakan TCP, destination port 80 atau 443. Oke, itu sebagai contoh dan mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.